bertemu lagi dengan saya, Bu Neni Kusmawati, dalam mata pelajaran Geografi dari SMA Negeri 1 Klaten. Kali ini saya menjelaskan tentang materi pengantar geografi. Nah, yang pertama, pengertian geografi. Apa sih pengertian geografi? Nah, ini menurut beberapa ahli. Yang pertama, Immanuel Kant. Apa sih pengertian geografi menurut Immanuel Kant? Yaitu disiplin ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda atau gejala yang tersebar dan berorientasi dalam ruang. Di sini yang dimaksud adalah bumi ya. Terus yang kedua, menurut Bintarto. Ilmu yang menceritakan dan menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, mempelajari corak yang khas dalam kehidupan, serta berusaha mencari fungsi unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Menurut Daljuni, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu spasial atau keruangan, ekologi atau kelingkungan, dan wilayah atau kompleks wilayah. Yang selanjutnya ada objek geografi. Objek geografi ada 2. Ada objek geografi dibagi menjadi 10 konsep. Yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi ini menunjukkan tempat. Nah, tempat atau konsep lokasi dibagi menjadi 2, konsep absolut dan konsep lokasi relatif. Yang pertama, konsep lokasi absolut ini berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Contohnya, Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua, konsep lokasi relatif. Ini menunjukkan kondisi sesuai daerah sekitar. Misalnya, SMA Negeri 1 Pelosok Klaten berada di sebelah utara Balai Desa Kawe Dusan. Ataupun bisa begini, SMA Negeri 1 Pelosok Klaten berada di sebelah barat SDN 1 Kawe Dusan. Yang kedua, ada konsep jarak. Konsep jarak ini berhubungan dengan jauh dekat ya. Nah, konsep jarak ada jarak absolut dan jarak relatif. Yang pertama, jarak absolut. Ini jarak yang bisa diukur dengan satuan panjang, baik meter, kilometer. Contohnya, rumah Bu Reni sampai ke SMA Negeri 1 Pelosok Klaten jaraknya 5 km. Nah, itu namanya jarak absolut. Yang kedua, jarak relatif. Kalau jarak relatif ini ditentukan dengan pertimbangan rute, waktu, dan biaya. Misalnya, Bu Reni berangkat dari rumah ke SMA Negeri 1 Pelosok Klaten membutuhkan waktu 15 menit. Ini contoh jarak relatif. Yang ketiga, ada konsep keterjangkauan. Kalau keterjangkauan ini mengenai keterkaitan jarak dan karakteristik wilayah. Misalnya, kalian kalau mau ke Simpang 5, dari Pelosok Klaten ke Simpang 5, bisa naik sepeda motor enggak ya? Bisa ya. Berarti itu kok keterjangkauannya mudah karena mudah dijangkau dengan alat transportasi. Beda kalau kalian mau ke puncak Gunung Kelot. Nah, puncaknya ya yang paling atas. Kira-kira bisa naik menggunakan sepeda motor atau jalan kaki ya? Harus jalan kaki. Berarti
keterjangkauannya sulit karena untuk mencapainya kita butuh tenaga ekstra ya. Terus yang keempat, konsep pola. Ini berhubungan dengan susunan keruangan objek di permukaan bumi dikaji menggunakan pola. Apa sih pola atau bentuk yang ada di permukaan bumi? Contohnya, pola bentuk pemukiman. Nah, misalnya rumah-rumah yang ada di sepanjang pantai. Kira-kira berarti bentuknya apa? Memanjang. Nah, kalau kalian ke daerah pegunungan, kira-kira rumahnya berdekatankah? Berjauhankah? Iya, berjauhan. Berarti itu polanya menyebar. Selanjutnya konsep yang kelima, ada konsep morfologi. Ini berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi. Bentuk muka bumi ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, laut, dan masih banyak yang lain. Konsep yang keenam ada konsep aglomerasi. Ini berkaitan dengan pemusatan suatu fenomena di permukaan bumi. Nah, kira-kira apa ya yang memusat? Biasanya ini yang memusat adalah kawasan, misalnya industri, ataupun kawasan perdagangan. Nah, kalau di Kediri pusat perdagangannya di mana ya? Ada yang tahu? Iya, untuk di Kediri pusat perdagangannya ada di Jalan Doho. Di sana perdagangan mulai dari busana, elektronik, di sana ada semua. Contohnya lagi, pusat pendidikan di Kota Kediri, adanya di Jalan Veteran. Mulai dari paling timur ada SMA 1, ke baratnya ada SMA SD Agustinus, dan sampai paling ujung. Selanjutnya nomor 7 ada konsep nilai kegunaan. Ini berhubungan dengan kegunaan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki. Nah, ini biasanya contohnya ya, orang-orang atau penduduk yang berada di pantai. Ini kalau ke kota, ke mall, melihat mall itu bagaimana rasanya? Luar biasa, indah, bagus, suatu yang amazing. Beda dengan orang kota. Kalau orang kota mall ya sudah begitu aja, karena memang mereka hampir tiap hari ke mall, ya melihatnya biasa-biasa aja. Kalau orang kota, biasanya kalau ke pantai itu luar biasa. Excitednya ya, melihat pantai itu bagus. Bahkan di sana mereka bisa berlama-lama untuk menikmatinya, karena tidak setiap hari mereka bisa menikmati pantai ya. Terus selanjutnya ada yang ke-8, konsep diferensi area. Ini berkaitan dengan perbedaan karakteristik antar wilayah. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya daerah pegunungan, karakteristiknya dingin dengan hawa dingin. Tanaman yang cocok adalah tanaman hortikultura. Terus kalau yang dataran rendah cenderung agak panas ya. Nah, tanaman yang cocok adalah palawija. Yang ke-9, konsep keruangan. Ini menunjukkan tingkat saling membutuhkan antar wilayah. Jadi wilayah satu membutuhkan wilayah yang lain. Contohnya Malang dengan Kediri. Malang, orang-orang Malang tadi penghasilannya sayur mayur ya, buah-buahan. Masa setiap hari mau makan sayur dan buah-buahan kan juga butuh nasi. Nah, sedangkan orang untuk dataran rendah itu hasilnya kan palawija, bisa padi, jagung. Nah, masa tiap hari harus makan itu semua kan
juga perlu sayur, buah-buahan. Nah, itu saling membutuhkan. Nah, dari saling membutuhkan tadi, dijuallah hasil yang dari dataran rendah ke dataran tinggi ke dataran rendah. Selanjutnya konsep interaksi. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan tadi. Nah, karena perbedaan tadi mendorong adanya interaksi, yaitu tadi hasil dari dataran rendah dijual ke dataran tinggi ke dataran rendah. Selanjutnya ada pendekatan geografi. Pendekatan geografi ada 3. Ada pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ke ruangan ini disebut juga dengan pendekatan spasial yang menitikberatkan pada karakteristik antar wilayah. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan. Ini disebut juga dengan pendekatan ekologi, mempelajari interaksi antar organisme hidup dan lingkungan. Berarti hubungan timbal balik. Untuk yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Ini adalah kombinasi antara pendekatan ke lingkungan dan pendekatan ke ruangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip geografi ada 4. Yang pertama ada prinsip persebaran berkaitan dengan distribusi gejala geosfer di muka bumi. Kira-kira persebaran di muka bumi ini rata enggak toh fenomena geosfernya? Iya, tidak merata. Contohnya, ada persebaran barang tambang. Di Jawa Timur ada penghasil emas kah? Ada, tapi tidak semua tempat. Nah, itu juga sama. Di Indonesia, itu penghasil emas tidak di semua tempat ada. Penghasil emas terbesar di Indonesia ada di Tembagapura. Untuk batu baranya di mana? Di Kalimantan. Terus ada lagi yang berbeda, persebaran fauna. Di Indonesia ini kelihatan jelas sekali persebaran faunanya antara bagian timur, tengah, dan barat. Bagian timur cenderung faunanya kecil-kecil berupa burung-burung berwarna indah. Yang kedua, prinsip intolerasi, yaitu adanya keterkaitan antara fenomena geosfer. Misalnya, kejadian banjir dengan curah hujan. Curah hujan yang tinggi itu dapat menyebabkan banjir karena tanah tidak mampu menampung air dengan volume yang banyak. Yang ketiga, prinsip deskripsi, yaitu prinsip menguraikan atau menggambarkan tentang fenomena geosfer. Bisa dalam berupa kata-kata atau kalimat, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, ataupun yang menjadi ciri khas geografi berupa peta. Yang keempat, prinsip korologi. Ini merupakan kombinasi antara prinsip persebaran, intolerasi, dan deskripsi. Selanjutnya ada aspek geografi. Aspek geografi ada 2, ada aspek fisik dan aspek sosial. Kalau aspek fisik ini berhubungan dengan fisik bumi, misalnya lapisan tanah atau jenis-jenis tanah, lapisan udara, curah hujan, terus planet, masih banyak yang lain ya. Terus yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial ini berhubungan dengan kegiatan manusia, baik meliputi ekonomi, sosial, ataupun budaya. Selanjutnya, karena sudah selesai materinya, sekarang waktunya kita latihan soal. Nah, ini ada gambar.
peta atau info gempa bumi di Indonesia. Data di atas merupakan wujud dari implementasi geografi berupa pendekatan A. Keruangan, B. Kelingkungan, C. Kompleks wilayah, D. Regional, E. Lokasi. Kira-kira jawabannya yang betul yang mana ya? Ayo, siapa yang bisa? Peta. Jawabannya adalah pendekatan keruangan karena menunjukkan ruang di mana saja terjadi gempa. Yang kedua, pendekatan yang tepat untuk mengkaji fenomena geosfer seperti gambar. Nah, itu ada gambar orang naik kuda yang istilahnya apa ya? Di dituntun ya, apa bahasa Indonesianya? Ya begitulah. Kira-kira itu pendekatan apa ya? A. Kelingkungan, B. Temporal, C. Pola, D. Keruangan, E. Kompleks wilayah. Ya, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah pendekatan ke lingkungan karena satu fenomena fisik ini mempengaruhi manusia. Nah, demikian materi pengantar geografi. Jangan lupa subscribe, komen, share. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di pertemuan atau materi selanjutnya.